Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama Mbak Ida, walaupun dalam bentuk asinkron ya, tapi semoga kita semua dalam keadaan sehat dan teman-teman yang sakit, semoga ayo kita apa, melawan virus ini ya. Mbak Ida izin pelan-pelan karena masih kurang sehat, jadi tidak secepat biasanya ya, teman-teman. Oke, hari ini kita akan bahas tentang teori analisis kultivasi. Teori ini masuk ke dalam kelompok teori komunikasi massa, ya. Dan kita lihat ya, mungkin ada yang pernah mendengar atau pernah mendengar bahwa komunikasi massa atau jahatnya jahatnya televisi gitu ya. Jahatnya televisi karena membuat kita addicted pada zaman itu, pada masanya gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya media baru, akhirnya beberapa scholars ya atau akademisi mulai menggunakan atau mengaplikasikan atau memperbarui teori ini dalam konteks penggunaannya dalam media baru ya. Tapi Mbak Ida kasih gambaran bagaimana teori ini digunakan atau dilihat pada masa itu dan bagaimana pula aplikasi teori ini di masa yang sekarang. Nah, teori ini digagas oleh George Gerbner, teman-teman, di 1972. Beliau menyatakan bahwa televisi itu mendapatkan tempat yang utama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendominasi lingkungan simbolik kita. Pada zaman itu, memang hiburan utama masyarakat ya, itu adalah televisi, karena kehadiran televisi pada waktu itu seolah-olah menjadi warna baru, karena kan dari yang hanya suara radio yang hanya suara atau printing media yang hanya tulisan gitu ya, hadirnya televisi membawa dinamika baru dengan gambar bergeraknya dan apa namanya dan warna, kemudian ada dia berwarna, kemudian konteksnya isinya yang lebih menarik dikatakan pada waktu itu ya. Seseorang ketika menonton televisi layaknya dia sedang beribadah. Analoginya kayak gitu pada waktu itu ya. Saking khusyuknya ngelihat televisi. Pada waktu itu Mbak Ida masih pengalaman ya, karena zaman Mbak Ida kecil itu televisi memang masih mendominasi gitu. Nggak kayak sekarang, orang semua pakai nunduk, gerakan nunduk pakai HP gitu ya. Tapi pada zaman Mbak Ida kecil, zaman dulu, hiburan kami satu-satunya selain radio ya, yang memang kami gunakan utama memang televisi. Dan ketika libur tiba gitu ya, ketika libur sekolah itu datang gitu, itu orang tua selalu wanti-wanti, ayo televisi nggak nonton TV kelamaan, nggak nonton TV banyak-banyak kayak gitu. Nah, mungkin kalau diaplikasikan ke sekarang itu ke anak-anak kami, karena sekarang kan ada smart TV ya. Anak-anak menonton TV karena ada layanan smart TV yang bisa connect ke internet, kemudian memudahkan mereka untuk melihat film-film kartun terbaru kayak gitu ya misalnya, atau dia bisa melihat film yang zaman dulu misalnya kayak gitu. Itu pun juga mungkin kita bisa bahas di dalam teori ini ya. Penelitian terkait analisis kultivasi, teman-teman, muncul sebagai bentuk argumen kausal atau pertanyaan yang menjelaskan sebab akibat ya. Jadi analisis ini memang konteksnya, teori ini akan melihat suatu fenomena bagaimana konteks sebab akibat yang terjadi ketika masyarakat atau audiens itu melihat televisi atau bentuk media massa ya.
bahwa pada masa itu kekuatan televisi seolah memberikan dampak atau efek yang besar pada manusia yang menontonnya. Karena pun demikian, televisi pada waktu itu digunakan sebagai salah satu alat propaganda juga waktu perang gitu ya. Kemudian manipulasi gitu ya. Sehingga kalau teman-teman kemarin kita bahas tentang analisis propaganda, televisi menjadi salah satu medium yang digunakan untuk mempersuasi orang atau digunakan untuk medium propaganda gitu. Nah, kenapa demikian? Karena ya itu tadi ada seolah-olah kekuatan yang dimiliki televisi mengungguli medium lain. Ya. Nah, teori ini memperkirakan dan menjelaskan, Mbak Ida coba breakdown menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah pembentukan persepsi, pengertian, dan kepercayaan mengenai dunia. Ya, jadi teori ini membahas tentang bagaimana pembentukan persepsi, bagaimana pembentukan pengertian dan kepercayaan mengenai dunia sebagai hasil dari mengkonsumsi pesan di media. Ketika kita mengkonsumsi pesan media dan notes-nya adalah dalam jangka panjang. Ya, jadi analisis kultivasi ini nggak bisa digunakan untuk pemakaian atau penggunaan media jangka pendek, ya, karena dia melihat efek dalam jangka panjang. Sehingga komunikasi massa melalui televisi mampu mengkultivasi atau menanamkan suatu keyakinan pada penontonnya terkait dengan realitas media dan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di kehidupan masyarakat, teman-teman ya. Jadi seolah-olah dalam jangka panjang itu ada suatu keyakinan yang kita sebagai penonton melihat sesuatu yang ada di media itu seperti realitas yang sesungguhnya. Padahal kita kemarin kalau ngomongin tentang agenda setting ya, apa yang diangkat media itu kan hanya sebagian kecil dari kehidupan kita, ya nggak? Sehingga misalnya di media itu banyak yang ngomongin tentang perempuan, kecantikan perempuan itu adalah perempuan yang kulitnya warnanya putih atau terang gitu ya. Kemudian matanya belok misalnya, rambutnya hitam panjang lurus gitu ya, badannya tinggi langsing kayak gitu. Nah, itu kan secuil realitas dari sebenarnya secuil kenyataan dari tipikal perempuan di dunia kan. Perempuan kan macam-macam, tapi yang berkali-kali diangkat oleh media itu kan sosok perempuan yang seperti itu ya. Kalau yang di media perempuan yang cantik, yang tinggi kurus kayak gitu, proporsional kayak gitu ya. Sehingga konteksnya tadi apa yang komunikasi massa ini seolah mampu mengkultivasi atau menanamkan keyakinan bahwa ada realitas yang seolah-olah itu sesungguhnya, bahwa akhirnya laki-laki melihat perempuan tuh ya, aku pengennya kalau punya istri nanti yang tinggi yang tinggi proporsional, rambutnya panjang hitam misalnya kayak gitu. Atau yang zaman sekarang rambutnya dicat kayak gitu misalnya ya. Karena itu tadi diulang-ulang dan kekuatan televisi bisa mengangkat suatu isu dengan konteks pengulangan gitu. Kemudian, analisis kultivasi adalah respon dari penelitian limited effect model ya, atau penelitian dampak terbatas, di mana mencerminkan bahwa media adalah institusi yang menyebarkan pesan-pesan atau potongan informasi dari jutaan atau miliaran informasi yang ada di penjuru dunia. Yang tadi Mbak Ida bilang, kayak konteks agenda setting.
Dia hanya mengambil secuil dari fakta yang ada di seluruh dunia. Yang ini namanya perspektif transmisional, ya. Seolah-olah dia menyebarkan potongan informasi dari bagian yang ada, bagian realita yang ada. Gitu. Yang kedua adalah komunikasi massa merupakan representasi dari keyakinan yang dimiliki bersama dari potongan-potongan yang tadi diangkat oleh media, ya, sehingga seolah-olah menurut teori ini komunikasi massa itu merupakan bagian dari gambaran keyakinan bersama dari apa yang dilihat di media, gitu, bahwa perempuan tadi adalah yang seperti itu, ya. Nah, ini contohnya sama kayak tadi yang Mbak Ida jelaskan, ya. Kemudian dalam teori ini asumsinya adalah yang pertama, televisi secara esensi dan fundamental itu berbeda dengan bentuk-bentuk media massa lainnya. Karena menekankan keunikan dari televisi tadi Mbak Ida sampaikan, dia punya konteks audiovisual, nggak cuma suara tapi juga visual juga, ya. Tidak bisa membatasi umur, ya, karena walaupun ada konteks bimbingan orang tua kayak hologram gitu, ya, Mbak Ida sering melakukan pelatihan ke kelompok masyarakat di desa-desa, ya, karena banyak ibu-ibu rumah tangga atau orang tua yang tidak terlalu tidak terlalu aware akan tanda bimbingan orang tua, remaja, dewasa, kayak gitu, ya, di program TV kita kan ada. Nah, itu kebanyakan mereka ketika malam menonton sinetron bersama anak-anaknya, padahal itu bukan tayangan untuk anak-anak, gitu. Tapi kita nggak bisa membatasi, gitu. Konteksnya hanya himbauan, karena kan televisi bisa dikonsumsi di mana saja, ketika orang punya televisi dan kapan saja, tanpa ada filtering. Kayak kalau di YouTube kan sekarang ada filter gitu, ya. Tapi kalau televisi nggak ada pada waktu itu, ya. Sehingga konteksnya itu tidak bisa membatasi umur. Kemudian media yang mampu menjadi media persuasi, karena konteksnya komunikatornya searah. Kalau kalian ingat pengantar ilmu komunikasi, media massa ini kan televisi merupakan salah satu media massa, di mana karakteristik utamanya adalah pesan disampaikan satu arah oleh komunikator, dan komunikan itu feedback-nya pending. Ya, kalau kita misalnya mau protes ke sinetron, itu kita kirim surat dulu ke production house-nya, baru kemudian akan dibalas kalau mereka membalas, kayak gitu. Kemudian televisi membentuk cara berpikir dan membuat kaitan dari masyarakat kita, ya. Kayak tadi, karena penayangannya yang berulang-ulang, seolah-olah televisi ini punya kekuatan untuk membentuk cara berpikir kita tentang suatu hal, gitu, atau suatu fenomena, gitu, ya. Sehingga kita mempunyai keyakinan terhadap sesuatu yang dibentuk oleh atau disampaikan oleh televisi tadi. Kemudian pengaruh dari televisi itu terbatas. Konteksnya di sini adalah dampak televisi terhadap budaya itu dapat diukur, diamati, dan independen terlihat kecil. Atau konteksnya kita tuh pengaruh televisi itu sebenarnya terbatas, karena bisa kita lihat, kita bisa ukur dari efek yang ditimbulkan, gitu, ya. Televisi tidak menyebabkan suatu perilaku tertentu secara langsung setelah melihat tayangannya, tetapi dampaknya kumulatif, teman-teman, sehingga pengaruhnya terbatas tadi, ya. Nggak serta-merta habis nonton, kemudian misalnya kalian kayak tadi Mbak Ida bilang, konteksnya itu jangka panjang dan kumulatif.
penambahan gitu. Nggak bisa kita pakai teori ini untuk melihat orang yang baru nonton film kekerasan, thriller, misalnya pembunuhan sadis gitu ya. Kemudian kita analisis pakai teori ini, nggak bisa ya, karena teori ini menganggap bahwa televisi itu dampaknya itu kumulatif dalam jangka panjang ya, dan dan nggak bisa langsung seperti itu teman-teman. Paham ya? Semoga paham ya. Beda terpatah-patah nih karena rada sesek ya, tapi nggak apa-apa. Proses analisis kultivasi ini digambarkan seperti ini, teman-teman. Analisis sistem pesan itu akan memformulasi pertanyaan mengenai realitas sosial penonton, ya biasanya. Kemudian kita akan melakukan survei khalayak, kemudian untuk membandingkan realitas dari penonton kelas berat dan penonton kelas ringan. Karena dalam teori ini itu dibahas penonton kelas berat dan penonton kelas ringan. Ya, penonton kelas berat itu adalah penonton yang punya penonton yang dia edik gitu ya. Dia menonton dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus gitu. Sedangkan penonton kelas ringan itu adalah penonton dengan intensitas waktu yang lebih rendah gitu. Nah, di sini ada istilah-istilah yang digunakan dalam teori ini. Yang pertama adalah pengarus utamaan atau mainstreaming, di mana ada kecenderungan bagi para penonton kelas berat untuk menerima realitas budaya dominan yang mirip dengan yang ditampilkan di televisi, ya. Walaupun tadi ini adalah kenyataan yang tidak sesungguhnya gitu ya, atau hanya realitas semu gitu ya, atau bagian kecil dari realitas dunia. Jadi kalau pengaruh utamaan ini dikatakan adalah sebagai suatu kecenderungan di mana si penonton kelas berat ini melihat dan meyakini apa yang disuguhkan televisi ini adalah sebagai gambaran dunia. Misalnya kayak kalau di televisi ada berita tentang penculikan anak dan sering kayak gitu ya, dan dia sering menontonnya. Misalnya hari ini penculikan anak, besoknya ada penculikan anak lagi, besoknya ada lagi, sampai seterusnya. Akhirnya si penonton kelas berat ini mengasumsikan bahwa di dunia ini kenyataannya adalah ya ada penculikan anak dan itu sangat berbahaya kayak gitu. Dia meyakini apa yang disampaikan oleh televisi itu adalah realita yang ada di sekitar dia kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah resonansi. Resonansi ini terjadi ketika realitas penonton yang sedang dijalani sesuai dengan realitas yang digambarkan di dalam media. Nah, kalau resonansi ini kayak mirroring ya. Bagaimana ketika si penonton merasa apa yang disuguhkan media itu sama dengan apa yang disuguhkan oleh yang terjadi pada dirinya sendiri. Misalnya kayak tadi, penculikan anak. Misalnya di televisi sedang ada berita penculikan anak. Nah, ternyata dirinya pun auzubillah min dzalik mengalami hal itu, sehingga ini dinamakan resonansi. Atau misalnya kalian yang lagi suka-sukanya film Korea gitu ya, melihat romantisme pasangan di film Korea sama dengan romantisme yang dilakukan oleh pasangan kalian. Misalnya, ya walaupun Mbak Ida tidak mengkultuskan pacaran ya, teman-teman ya, ini hanya contoh. Nah, sehingga konteksnya kalian yang nonton yang nonton film Korea ini konteksnya sedang mengalami resonansi. Baper tuh ya. Teman-teman ketika melihat romantisme yang dihadirkan oleh film Korea ternyata sama ya kayak yang dilakukan oleh pasangan
pasanganku misalnya seperti itu. Terus senyum-senyum sendiri, terus cengar-cengir sendiri gitu ya, atau garuk-garuk kuping gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian kultivasi dalam konteks pengaruh utamaan dan resonansi ini menghasilkan dua level dampak ya. Dampak pertama adalah dampak tingkat pertama, di mana merujuk pada pembelajaran tentang fakta ya. Jadi akan melihat bagaimana fakta-fakta yang ada. Dan dampak yang kedua itu melibatkan hipotesis mengenai isu atau asumsi, itu kurang ya tulisannya, asumsi secara umum dibuat oleh orang mengenai lingkungan sekitarnya. Nah, dampak pertama ini biasanya orang akan melihat apa yang di media itu apakah sama dengan fakta. Itu yang tingkat pertama ya. Sehingga orang akan cross check gitu. Tapi kalau yang dampak tingkat kedua itu seolah-olah orang akan melakukan asumsi, dan asumsi itu beranggapan tentang perkiraan gitu ya teman-teman ya, sehingga dia akan melihat apa yang digambarkan oleh televisi itu adalah kondisi generalnya, kondisi secara umum yang terjadi kayak gitu di sekitar mereka gitu. Jadi dampaknya ada dua tingkatan ya. Kemudian analisis kultivasi sebagai teori kritis ini digagas dalam konteks yang pertama blurring. Blurring itu perbedaan tradisional yang diburamkan, kemudian blending itu realitas dicampurkan ke mainstream budaya, kemudian bending itu realitas mainstream menguntungkan kaum elit, di mana kalau gini dalam konteks slide ini dijelaskan analisis kultivasi itu bisa masuk ke dalam teori kritis sebenarnya, karena konteksnya adalah kita bisa melihat adanya realitas yang dicampurkan ke dalam budaya yang yang dibuat oleh si pemilik media untuk menguntungkan kaum elit gitu ya, si pemilik media tersebut gitu. Sehingga kayak misalnya kalian tahu ya drama-drama kolosal di salah satu stasiun televisi ya, Mbak Ida hanya memberikan contoh. Ini kan sebenarnya banyak adegan kekerasan misalnya ya. Akhirnya dia ditayangkan di malam hari, tapi ternyata kenapa yang seperti itu masih ada terus? Karena memang itu yang menguntungkan kaum elit atau pemilik dari media. Karena ternyata di daerah-daerah pedesaan, tipikal program itu yang sangat digemari, ya, sehingga ratingnya tinggi, gitu teman-teman. Sehingga analisis kultivasi ini digunakan atau bisa digunakan sebagai salah satu teori kritis melihat bagaimana pengaruh dari media untuk masyarakat gitu ya, dan bagaimana nih ketika kita melihat ini dalam konteks ingin melakukan perubahan gitu misalnya ya, keadaan misalnya, atau konteks mempertanyakan secara kritikal gitu ya. Ini kan cuma menguntungkan salah satu pihak, dan pihak lain misalnya dalam konteks ini misalnya apakah benar-benar diuntungkan dengan program tersebut atau seperti apa. Nah, ini bisa kalian lihat dari pandangan kritikal gitu, sehingga paradigmanya juga masuk ke paradigma kritikal gitu. Demikian teman-teman untuk analisis kultivasi ini, sehingga kalau kita lihat di penggunaannya di media massa sekarang ya, mungkin itu
media massa kalian tahu ya, kalau yang konvensional adalah printing, kemudian audio, audio visual ya, kayak film, televisi gitu ya, itu masuk media massa, majalah, koran yang printing, kemudian audio itu radio, kemudian tapi kemudian ketika kita melihat ini dalam konteks media baru, itu kemudian kita melihat karakteristiknya media baru ya, karena tidak sama dengan televisi yang hanya 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 satu hanya satu arah, tapi media baru sangat memungkinkan untuk kita melakukan respon balik walaupun secara virtual. Tapi konteks penanaman nilai jangka panjang pun juga mulai diteliti ya teman-teman. Teman-teman bisa cari-cari jurnal tentang kultivasi pada media baru untuk melihat bagaimana sih keterdampakannya atau konteks secara kritikal teori ini diaplikasikan di media baru. Gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf atas segala salah khilaf atau kurang-kurangnya. Kita bisa diskusikan lebih lanjut ketika nanti di Zoom ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dadah.